Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmatika Praitno dengan NIM 260100050122130078. Di sini saya akan mempraktikkan perhitungan teori gelombang konoidal. Yang pertama kita menuliskan NIM terlebih dahulu. Nah, ini kemudian dari NIM kita ambil 3 angka di belakang, terus depannya ditambah 0, jadi 0,078. Nah, ini yang akan digunakan saat pengolahan data. Kemudian kita di tabel yang pertama, ini kita isi data plus NIM. Data tambah dengan NIM. Jangan lupa NIM-nya di dolar biar kunci. Nah, ini kemudian di enter aja. Dari sini bisa kita drag ke bawah. Nah, ini untuk yang tabel data plus name sudah ketemu. Kemudian kita ke interpolasi 1. Oke, maaf tadi ternyata bukan ke interpolasi 1, tapi kita ke yang di tabel bawahnya. Nah, ini ada H per D. Ini H per D bisa langsung dicari aja sama dengan H bagi D. Nah, ini kemudian untuk yang T ini merupakan rumus periode dari teori gelombang konoidal. Jadi, caranya adalah sama dengan nilai T kali dalam kurung nilai G maaf ternyata rumusnya salah, kita ulang aja. Jadi hapus yang ini. Menurut data 1 juga G-nya adalah G sama dengan 9,8. Nah, ini baru bisa kita cari menggunakan rumus SQRT. Nah, rumusnya jadinya sama dengan SQRT dalam kurung nilai G yang ini dibagi sama D tutup kurung kemudian dikali dengan nilai T periode. Ini kemudian di enter. Nah, ini periode yang teori gelombang konoidal dapat segini. Nah, lanjut terus yang tabel 1 dan 2 di sebelahnya ini ditambah NIM juga kayak yang tabel ini yang pertama. Langsung aja ditambah dengan NIM. Yang ini, yang bawahnya juga. Nah, jadi segini. Nah, kemudian kita masuk ke pengerjaan ketiga yaitu interpolasi 1. Nah, kita lakukan connect dulu sama yang ini, yang periode gelombang teori konoidal yang sudah ditambah dengan NIM. Ini konekin aja.
Kemudian untuk yang panjangnya, panjang batas atas, dikasih nilai 0. Maaf, salah. Ini ternyata yang batas bawah. Batas bawah diisi 0. Kemudian yang batas atas ini diisi dengan yang dari tabel ini. Ya, blur. Tabel 2.15 yang hubungan antara K2, H per D, dan T akar G per D. Nah, ini panjang dari eh, nilai 10 sampai 20 yang merupakan batas bawah dan batas atas dari ini, itu diukur panjangnya, kemudian ditulis 20. Dari 10 ke 20 berarti panjangnya sudah saya garis di sini walaupun nggak kelihatan karena jadi blur. Panjangnya 1,5. Nah, yang ini 20, yang ini 10. Nah, kemudian ini diinterpolasi aja. Nah, ini nilainya udah ketemu. Ini untuk yang pertama, interpolasi 1, pengerjaan 3. Nah, kemudian kita lanjut ke interpolasi grafik 1. Nah, ini masih menggunakan yang gambar 2.15 juga, tapi sekarang yang digunakan K2-nya. Untuk panjangnya yang batas bawah diisi 0. Kemudian yang batas tengah ini saya sudah menggarisi lagi data 2 menggunakan pulpen ungu. Sudah saya garisi, didapat batas tengahnya panjangnya sebesar 2,3 cm. Ini ditulis aja. Kemudian nilainya dari 1,10 pangkat min 1 sampai 1,10 pangkat 10. Ini panjangnya adalah 4,7. Sudah saya garisin juga di sini. Kemudian ke nilai K2. Nah, untuk nilai K2-nya itu juga lihat di gambar 2.15. Jadi yang batas bawah itu ternyata 1 minus 10 pangkat min 1. Jadi bukan 1,10 tapi 1 minus 10 pangkat minus 1. Kemudian enter aja. Maaf. Nah, kemudian yang batas atas sama dengan 1 minus 10 pangkat 10. Nah, ini enter lagi. Apa yang salah ya? Oh, minus. Ternyata juga ada minus, berarti minus. Nah, ini ketemu 1. Kemudian dilakukan interpolasi lagi. Ini kita copy aja. Kemudian di sini paste formula. Nah, ini udah ketemu. Nah, dari sini udah ketemu nilai interpolasinya sebesar 0,948 sekian. Nah, kemudian yang tabel
interpolasi grafik 1 di pengerjaan 4 yang kedua bisa di-copy langsung aja. Di-copy. Nah, di sini kita paste. Oh, paste value. Nah, udah. Kemudian kita lanjut ke interpolasi grafik kedua. Nah, kemudian yang panjang ini kita dari grafik atau gambar 216. Jadi untuk yang panjang yang batas bawah dikasih nilai 0. Kan? Kemudian yang batas eh, atasnya itu dari nilai lanjut yang batas atas ini tuh dari eh, batas bawah ke titik yang grafik tadi yang 2115. 215. Jadi ini sudah saya gambar lagi meskipun nggak kelihatan. Ini dari eh, batas bawah kan? Iya benar. Batas bawah ke titik yang tadi yang di grafik 215 itu panjangnya. Panjangnya sudah saya ukur sebesar 1,8. Nah, kemudian diinterpolasi juga. Dari ini kita copy aja. Paste formula. Nah, ini ketemu nilai interpolasinya. Kemudian kita ke yang interpolasi grafik 2 juga. Yang ke pengerjaan 6. Nah, setelah interpolasi, kita masih di grafik 216 dari nilai K yang K2 yang tadi itu ditarik garis sampai ke sampai ke garis yang miring ini. Nah, yang miring ini, nah itu sampai perpotongan, sampai menemui perpotongan. Nah, ini setelah ditarik garis, kemudian didapat batas bawah dan batas atas dari nilai K yang ke LH, L2 H per D, L pangkat 2 H per D pangkat 3. Nah, kemudian ini sudah menemukan titiknya. Kemudian dari batas bawah ini titiknya di dekat 100. Dari batas bawahnya 10 dan batas atasnya 100. Nah, kemudian yang L dulu ditulis
batas bawah 10, batas atas 100. Nah, terus hmm, kita nyari yang panjangnya dari 10 ke 100 sama panjang ini 0. Bener nggak 0? Ya, bener. Yang ini batas bawahnya 0, kemudian batas tengahnya ini dari titik yang sudah dipotong ke 100. Iya benar 100 ini apa? 1000. Nah, dari titik ke 100, kemudian yang nilai bawahnya ini dari 10 ke 100. Oke, sebentar. Nah, ini sudah saya garisin lagi di tabel. eh, Ketemu yang batas atas itu 4,3, 4,3 sama yang batas tengah 0,2. Nah, ini udah baru bisa diinterpolasi. Ini kita copy aja lagi. Kemudian paste formula. Nah, ini. Ketemu nilai interpolasinya segini. Enter. Kemudian kita lanjut ke interpolasi grafik 3 yang, enggak ding. Kita ke nilai L-nya dulu yang pengerjaan 7. Nah, ini bisa langsung kopas aja ke nilai L. L berarti panjang gelombang. Nih, pas. Nah, panjang gelombangnya segini. Nah, oke. Kemudian kita lanjut ke pengerjaan 8 dan 9. Itu pengerjaan yang uji hasil berarti. Uji hasilnya yang ini di per L kurang dari 1/8. Ini dikonekin aja. Nih, kan? Nih. Nah, ini kemudian kita ke uji hasil tadi. D-nya kita dapat dari, oh, D per L kurang dari, oh iya, iya. Oh, D per L dulu. Kita nyari D per L-nya sama dengan nilai D per L-nya tadi yang sudah dicari. Enter. Nah, kemudian untuk yang ini nilai H-nya dari, ini bisa copy aja biar lebih cepat. Nah, ini nilai H-nya dapat segini. HL kuadrat per D pangkat 3. Nah, ini bisa diuji hasilnya apakah nilainya itu memenuhi atau tidak. Bisa dikopas juga. Ternyata nilainya tidak memenuhi. Kemudian yang data 2 juga tidak memenuhi semua.
Kemudian kita lanjut ke interpolasi grafik ketiga. Ini pakai yang eh, gambar 2.17. Oke, ini bisa langsung dikonekin buat yang batas tengah dari pengerjaan yang uji hasil. Nah, ini menekin aja, kemudian batas atasnya berarti kalau 14 itu di 10 sampai 50. 10 sampai 50. Nah, ini baru diukur panjangnya digambar dengan penggaris. Nah, ini setelah gambar di tabel buat yang batas atasnya ketemu 2,2 cm. 2,2. Kemudian yang batas bawah 0, dan ini diinterpolasi lagi. Nah, ketemu nilainya segini. Buat yang interpolasi grafik 3, berarti nilainya 0,23 sekian. Nah, oke, setelah itu kita ke pengerjaan yang 12. Nah, ini dari nilai LH per D-nya kan udah dapat tadi 14. Kemudian kita gambar di grafik dari 10 sampai 14. Ini dikira-kira. Berarti kalau nggak salah 14 itu mungkin deket sini. Nah, ini sudah saya gambar. Kemudian ditarik garis menggunakan penggaris sampai berpotongan dengan yang eh, ini. Ada garis, itulah ada garis. Nah, yang garis nih, yang garis ini. Karena ini lebih dekat. Kita tarik garis. Sudah tarik garis, kemudian tarik garis juga yang ke YC dan YT. Nah, ini udah berarti didapat yang YC dan YT-nya itu batas bawahnya 0,55 dan batas atasnya 0,60. Nah, itu baru ditulis di ini tabel. Ini panjangnya berarti ini enter. Kemudian yang panjang atas itu 10. Ya kan? 10 kan? Maaf, salah. Buat yang panjang, ini yang atas itu 0, 0, yang bawah,
yang bawah 0, yang atas ini 1. Nah, ini benar kan? Oh, ternyata nilai ininya nggak usah ditulis, jadi yang langsung panjang tengah ini sudah saya garis juga. Sudah saya garis, ketemunya 0,4. Betul, batas bawahnya 1. Kemudian yang YC dan YT ini batas atasnya 0,60, batas bawah 0,55. Nah, ini diinterpolasi juga nih, copy, paste, formula. Nah, udah ketemu. Benar kan? Ya, benar. Kemudian kita mencari nilai C. Nilai C adalah nilai sama dengan nilai L dibagi dengan nilai T. Dapatnya segini. Nah, kemudian yang YC itu dari nilai interpolasi grafik 3 yang pengerjaan 12 YC dan YT dikali dengan dikali dengan H kemudian ditambah dengan D. Nah, ini YC kemudian terakhir YT ini berarti sama kayak yang tadi, bedanya dikurangi dengan 1 ya. Iya benar. Dikurangi sama 1 dulu baru dihitung lagi dikali sama nilai H dan ditambah sama nilai D. Nah, ini copy. Nah, itu udah keisi semua kolom-kolomnya yang kosong. Nah, mungkin itu saja dari pengerjaan saya. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.